kemudian hasilnya adalah di proses kedewasaanmu nanti. Nah, salah satunya yang akan menjadi penguatan bagi kamu ya agar masa dewasamu itu indah sesuai dengan harapanmu, sudah hadir di sini Bapak Oscar Umbusiwa ya. Selamat datang Pak Oscar. Selamat datang Pak Oscar. Selamat datang di SMAK Penabur Kota Jababeka, Pak. Beraktivitas. Salam sehat ya. Salam sehat, Salam Pak. sehat, Pak Oscar. Sehat. Pak Oscar, inilah teman-teman siswa-siswi SMAK Penabur Kota Jababeka, Pak, yang sudah menantikan sesi yang akan diutarakan oleh Pak Oscar tentang pencegahan penyalahgunaan nafsa. Tentu kan kita tahu ya Pak ya, nafsa ini benar-benar harus kita ketahui dan harus kita hindari kemungkinan ya untuk yang sifat-sifatnya yang mungkin bisa menjadikan anak-anak tuh dewasanya akan lebih indah. Kalau misalnya tahu pengetahuannya tentang nafsa dan mungkin tidak digunakan secara salah gitu ya, dan atau mungkin ya bahkan mungkin menghindarinya seperti itu. Ya, Pak. Maka dari itu kami mengharapkan Bapak untuk memberikan motivasi nih Pak kepada siswa-siswi SMAK Penabur Kota Jababeka agar kehidupan remajanya semakin penuh makna dan terhindar dari tidak baik. Begitu Pak. Teman-teman nanti boleh ya, silakan langsung, jangan ragu. Buatlah suasananya makin berdinamika karena sebenarnya untuk nafsa ini itu banyak hal yang perlu kalian ketahui sehingga kamu bisa membentuk pribadi yang ibaratnya tangguh dalam membentengi godaan-godaan yang negatif apalagi ke arah bidang nafsa seperti ini. Baik positifnya maupun negatifnya kamu juga bisa tahu sehingga nanti kamu bisa terdorong untuk menjadikan dewasa kamu lebih baik lagi. Jadi jangan ragu teman-teman, silakan mau bertanya, nanti ada Pak Oscar yang akan membantu. Untuk waktu dan tempat Pak Oscar, mari kami persilakan. Terima kasih Pak. Baik. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Suara saya cukup jelas ya Pak? Jelas Pak, mantap. Ya, mantap. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi ya Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta adik-adik sekalian yang saya kasihi. Ini usianya kira-kira sama ya, seperti ponakan saya ya. Jadi panggil Om bisa, panggil kakak aja bisa. Ya. Jadi atas nama Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan yang sangat baik ini karena ini merupakan satu ikhtiar kita untuk melindungi dan membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Ya, karena kita tahu adik-adik ini, generasi muda kita ini merupakan tulang punggung pembangunan dan tulang punggung masa depan bangsa. Ya, betul-betul kita harus melindungi mereka dari penyalahgunaan narkotika. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Oscar Umbusiwa. Asli saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari Pulau Sumba. Kalau ada yang suka liburan, yang traveling pasti tahu, ya Pulau Sumba ada di mana. Ya, baik Pak. Diskusi kita pada pagi hari ini, saya harap kita santai saja Pak, santai saja, kita sharing-sharing saja. Ya, saya akan men-share beberapa pengalaman yang saya dapati selama bekerja di Badan Narkotika Nasional. Adik-adik jangan ragu ya, jangan takut ya untuk menyampaikan pendapat. Ya, kalau kita takut, kalau kita ragu, itu salah satu ciri, salah satu sikap yang membuat kita nanti akan terjerumus. Ya, terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Karena kita tidak punya sikap yang tegas untuk menolak. Jadi pada kesempatan ini saya minta adik-adik untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat juga supaya kita tahu ya bagaimana adik-adik punya pengetahuan tentang narkotika. Ya baik Pak, kemarin materi saya sudah dikirim, bisa tolong di-share Pak, share screen. Nanti saya, ya baik. Ya kita langsung aja slide kedua. Slide kedua. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara tentang pencegahan narkotika, terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu narkoba. Ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
Ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, ada juga istilah lain yang sama dengan narkoba, yaitu nafsa. Ya, nafsa itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, dua istilah ini memiliki makna yang sama. Ya, narkoba itu biasa digunakan oleh BNN maupun kepolisian. Nah, sementara nafsa itu sering digunakan oleh Kementerian Kesehatan maupun rumah sakit. Ya, next ya, kita cepat-cepat aja karena waktunya cukup singkat ya. Jadi ini sejarah narkotika ya. Adik-adik harus perlu tahu ya, sejarah narkotika itu ditemukan pada kehidupan masyarakat Sumeria pada saat itu ya, di mana mereka menggunakan bunga opium ya, bunga opium untuk membantu orang-orang yang sulit tidur atau untuk meredakan rasa sakit saat dioperasi. Jadi narkotika ini pertama kali ditemukan ya sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, lanjut. Ya, nah ini sejarahnya narkotika pada tahun 1806 ya, dokter ya, salah seorang dokter namanya Frederick Wilhelm, dia menemukan campuran bunga candu dengan amoniak. Ya, campuran ini dinamakan morfin, yang namanya diambil dari dewa mimpi dari Yunani bernama Morpheus. Karena morfin ini kan membuat orang seperti mimpi, Pak. Dia seperti menghayal dalam dunia yang lain. Ini kemudian diberi nama Morpheus oleh Dr. Frederick ya. Nah, awalnya morfin ya digunakan untuk penghilang rasa sakit yang diderita oleh tentara-tentara di medan perang. Ya, namun akhirnya banyak tentara-tentara tersebut yang kemudian menjadi ketagihan untuk konsumsi morfin ini. Lalu mereka mencari dengan berbagai macam cara ya untuk dipakai secara ilegal. Ya. Lalu kemudian pada 1898 ya narkotika diproduksi secara massal. Nah, ini nanti yang menjadi cikal bakal narkotika itu masuk dalam dunia medis ya. Produsen besar ya di Jerman itu memproduksi narkotika bernama heroin ya di dunia medis. Nah, pada saat itu mulailah digunakan di dunia medis. Jadi sejarahnya seperti itu. Next. Nah, ini yang saya sebut tadi penggunaan narkotika itu di dalam Perang Dunia Kedua itu dipakai oleh tentara Amerika, dipakai oleh tentara Sekutu, dan yang paling kita kenal itu adalah penggunaan narkotika oleh tentara Jepang. Ya, mereka menggunakan crystal meth atau sabu, ya, diberikan kepada tentara-tentaranya yang akan melakukan kamikaze. Jadi kamikaze itu adalah satu serangan yang sangat menakutkan ya, yang sangat ditakuti oleh tentara Sekutu ya, di mana serangan itu mereka pilot-pilotnya diberikan sabu atau kristal meth tadi untuk melakukan serangan terhadap kapal-kapal Sekutu yang berada di lautan. Ya, jadi tentara tersebut memiliki adrenalin yang cukup tinggi untuk melakukan penyerangan. Nah, ternyata setelah diteliti pada saat itu tentara-tentara tersebut menggunakan crystal meth atau sabu. Next ya. Lanjut, Pak. Tadi udah. Nah, ini manfaat narkotika untuk dunia medis ya. Ini kokain ya. Kokain ada di dunia medis ya, biasa digunakan untuk bius atau anestesi. Lalu kemudian ada kodein ya, analgesik lemah, lalu ada morfin ya untuk mengurangi rasa sakit pada penderita yang akan dioperasi. Next. Nah, bagaimana kondisi penyalahgunaan narkotika saat ini di Indonesia? Ya, hasil penelitian Badan Narkotika Nasional, ya BNN, itu 28% remaja kita atau generasi muda kita itu sudah pernah mencoba ya menyalahgunakan narkotika, sudah pernah mencoba untuk menggunakan narkotika. 28% itu kalau di jumlah itu totalnya sekitar 900.000 orang, ya hampir mencapai 1 juta orang. Next. Nah, Anda bayangkan ini pelajar usia 14 tahun ya, jadi bandar ganja kering ya, yang dikendalikan peredarannya dari media sosial. Ini fakta, Pak. Bahkan ada anak yang usia 12 tahun yang kita temukan itu menjadi pengguna maupun menjadi bandar. Nah, ini pasti anak yang 14 tahun ini itu sudah menjadi pecandu narkotika. Karena awalnya dia itu diberikan secara gratis. Kemudian setelah itu dia kecanduan, lalu oleh sindikat diminta untuk menjual. Nah, nanti misalnya dia jual 3 paket, 1 paket untuk dia. Gitu, karena sudah kecanduan. Next.
Nah, ini ya pelajar yang jadi kurir ya. Ini kurir sekarang ini mereka biasanya menggunakan anak-anak usia-usia adik-adik ini, usia-usia SMP, usia-usia SMA, karena itu kan sulit untuk kita curigai. Ya kita pikir saja anak-anak tersebut masih masih menjadi pelajar, mereka sedang pergi ke sekolah, ternyata tasnya itu penuh dengan narkotika. Next. Ya. Nah, tadi yang saya sebutkan itu kondisi penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah 28%. Nah, saya ingin ajak kita semua untuk melihat angka 72%. Ya, angka 72%. Nah, angka 72% ini Bapak Ibu, ya, adik-adik sekalian, itu adalah laki-laki. Ya. Perempuannya 28%. Nah, ini kenapa laki-laki? Ada yang bisa kasih jawaban nggak mungkin adik-adik? Ya. Nah, kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu dia selalu punya jiwa untuk dia tertantang untuk sesuatu yang dia pengen tahu. Misalnya dia mendapatkan informasi tentang narkotika. Nah, kadang ada keinginan untuk mencoba. Nanti saya akan sampaikan juga faktor yang membuat penyalahgunaan narkoba itu di kalangan pelajar. Ya, jadi 72% ini kenapa laki-laki? Karena ada sikap yang selalu pengen menantang sesuatu ya dari laki-laki. Makanya kemudian hasil penelitian kita itu 72% adalah laki-laki. Next, Pak. Nah, ini ya, tadi saya menyebut bahwa hampir 900.000 anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar kita itu yang menjadi pecandu narkotika. Anda bayangkan ya, 1 juta orang itu yang merupakan pelajar dan harapan bangsa untuk membangun bangsa ini, itu sudah menjadi pecandu narkotika. Nah, ini adalah green design yang kita tidak sadari ya oleh sindikat-sindikat internasional. Caranya adalah dia meracuni adik-adik kita, meracuni generasi muda kita supaya tidak bisa bersaing ya dengan dunia luar, dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kita coba melihat kembali sejarah bagaimana sebuah sindikat internasional menghancurkan sebuah negara. Nah, kita lihat perang candu ya yang pernah terjadi di Cina ya oleh Inggris dan Prancis pada saat itu didasari karena negara Cina pada saat itu merupakan negara yang sangat besar, ya negara yang tertutup dengan negara-negara luar, terutama negara Eropa. Dia tidak mau berdagang dengan mereka. Ya, padahal pada saat itu kita tahu Cina merupakan penghasil sutra terbaik, ya, dan komoditas-komoditasnya itu sangat diminati oleh Eropa. Nah, kemudian pedagang-pedagang Eropa ini mencari cara, ya, dia menyusun strategi jahat bagaimana cara menghancurkan Cina. Akhirnya dia bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha yang di India. Dia mengekspor narkotika itu ke Cina. Tentaranya banyak yang menjadi pecandu, masyarakatnya banyak yang menjadi pecandu, kemudian dia bisa mencaplok. Lah, akhirnya kita tahu Hong Kong, Taiwan itu jatuh ke tangan Inggris pada saat itu. Nah, ini sejarah yang kita harus tahu supaya kita bisa mengantisipasi ke depan bahwa penggunaan narkotika ini tidak hanya masalah kesehatan, tapi soal keamanan, soal keberlangsungan negara kita. Ya, next. Nah, ini alasan penyalahgunaan narkotika adik-adik harus tahu. Ya, coba-coba itu, ya hampir 50%, jadi 40,5% ya yang saya sebut tadi 28% itu awalnya apa? Mereka itu mencoba-coba, ya coba-coba. Yang kedua itu 35,2% itu karena ajakan teman. Ya, jadi hati-hati kalau ada rasa penasaran, ada sesuatu yang adik-adik tidak tahu tentang narkotika, harus bertanya pada orang yang tepat. Ya, harus bertanya pada guru, pada orang tua, jangan bertanya pada orang-orang yang kemudian bisa menjerumuskan. Ya, next. Nah, ini jenis narkoba yang paling banyak digunakan itu adalah ganja, sabu, ekstasi, dan obat-obatan terdaftar itu. Next. Nah, sumber mendapatkan narkoba. Sumber mendapatkan narkoba, next. Ini. Nah, itu tadi ya teman ini. Teman dan pasangan, ya. Kalau kita punya teman ya, adik-adik harus betul-betul kita mencari teman itu yang mendukung prestasi kita, yang mendukung
belajar kita. Jangan mencari teman karena ya misalnya lihat dari fisiknya, ya, lihat dari hobinya saja. Tapi betul-betul teman yang bisa mendukung proses kita mencapai cita-cita kita. Teman-teman bisa mencapai cita-cita, harus betul-betul mencari sahabat, teman yang mendukung untuk itu. Ya, next. Next aja ini. Nah, ini yang perlu adik-adik harus tahu, ya. Tanda perilaku pecandu narkoba, ya. Kalau kita punya teman yang saya sebut tadi selalu tertutup, ya. Dia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu atau merahasiakan sesuatu. Adik-adik harus perlu tahu kalau ada orang-orang yang tertutup, ya. Dia tidak bisa kita ajak sharing, itu kita harus perlu ketahui bahwa salah satunya, ya, salah satu perilaku pecandu itu seperti itu. Dia tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan di luar dia. Dia hanya bersosialisasi dengan teman-teman yang memiliki hobi atau memiliki keinginan yang sama, ya, untuk menggunakan narkotika. Lalu kemudian berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai. Misalnya awalnya dia suka basket, awalnya dia suka sepak bola, olahraga, lalu kemudian kok tiba-tiba dia berhenti. Ya. Nah, itu salah satu ciri juga. Misalnya orang yang pecandu atau pengguna ganja itu lebih lebih kebiasaannya itu lebih banyak di rumah. Dia lebih pengen santai dan pengen tidur-tiduran gitu. Tidak mau lagi beraktivitas seperti olahraga, seperti belajar, kumpul sama teman-teman, itu sudah mulai berkurang. Lalu kemudian sulit berkonsentrasi, tidak memiliki motivasi, ya, terus cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, ini kalau anak-anak yang di sekolah ini sering bolos, Pak. Ya, sering bolos dan prestasinya itu sudah mulai menurun. Jadi dicatat, Pak, kalau ada yang sering bolos dicatat. Nah, ini nanti BNN bisa datang, Pak. Kita langsung tes urin aja, ya. Next. Ya, ini tadi sudah saya sebut. Next aja. Lalu ini akibat, ya, akibat penyalahgunaan narkotika. 25% ya dari penyalahguna itu atau pecandu itu memiliki masalah kejiwaan atau depresi. Bahasa lainnya apa? Ya, yang kejiwaan atau depresi, gila. Bahasa lainnya itu gila. Nah, itu nanti ada 16% paru-paru, HIV, ya, sakit saraf dan lain-lain, tapi paling banyak itu mengalami kejiwaan atau dia menjadi gila kalau sudah menjadi pecandu narkotika. Next. Nah, ini otak, ya, otak orang yang di sebelah kiri kita ini, yang kuning ini agak pink, itu otak yang masih bersih, ya, orang yang tidak pernah menggunakan narkotika, masih bersih, tidak ada bolong-bolongnya. Lalu kemudian di sebelah kanan ini itu otak akibat penggunaan ganja, sudah mulai ada bolong-bolongnya sedikit, ya. Yang paling bawah itu, ya, itu akibat penggunaan amfetamin atau sabu, ya, sudah mulai banyak bolong. Nah, yang paling banyak bolong ini itu akibat penggunaan heroin, ya, paling kanan ini heroin. Nah, itu sudah hampir separuh dari otaknya itu sudah bolong. Lalu kemudian kita kan misalnya pecandu narkotika itu kalau bicara dengan mereka, ngomong dengan mereka itu kan tidak nyambung. Dia sering ngelantur, sering kita bicara apa, dia jawabnya apa, tidak nyambung. Nah, ini karena faktor otaknya sudah banyak yang hilang. Jadi saya harap adik-adik yang masih pelajar, kalau sudah tahu bahwa narkotika itu membuat otak kita bolong, jadi betul-betul harus bisa menghindari, supaya kita bisa mencapai cita-cita kita dengan otak yang masih fresh di atas. Ya. Next. Nah, ini saya mau tanya nih sebelum slide berikut. Ada yang bisa jawab nggak? Apakah pecandu narkoba itu bisa sembuh? Tidak. Ada yang bisa jawab nggak nih? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, ya? Saya tuh takut jawab, Pak. Dikira nanti punya pengalaman ya, Pak. Kan begitu. Oke, ya. Oke, ya. Bisa ya. Pecandu yang sembuh ya, Pak. Oke, coba kita lihat faktanya apa. Next. Pecandu narkoba itu hanya bisa pulih, Pak, nggak bisa sembuh. Nah, kenapa tadi saya bilang
hanya bisa sembuh, ya. Coba back. Nah, kenapa tadi saya katakan hanya bisa pulih? Tadi otak itu, Pak, otak yang rusak itu, otak yang bolong-bolong itu, ada yang bisa perbaiki nggak, Pak, otaknya, adik-adik? Kalau otak kita sudah bolong itu, Nggak bisa, Pak. bisa dijahit nggak otaknya? Kayak misalnya kita luka nih, tangan kita luka, bisa dijahit nggak otaknya? Tidak, Pak. Nggak bisa lagi. Tambal Otak tubles. kan terdiri, Tambal ya, tubles kayaknya, Pak. tubles ya. Nah, kenapa pecandu narkoba itu hanya bisa pulih ya? Dia tidak sembuh karena otaknya sudah rusak. Yang diserang oleh narkoba itu bukan dengkul, Pak. Bukan kuping kita yang diserang. Yang diserang itu adalah otak. Makanya ketika orang pecandu narkoba itu otaknya sudah rusak, dia nggak bisa sembuh. Dia hanya bisa pulih. Pengertian pulih itu sewaktu-waktu dia bisa relapse lagi, dia bisa kambuh lagi. Ya, next. Nah, tadi saya selalu mengulang-ulang ini supaya adik-adik itu tertanam di kepalanya, di otaknya tentang penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Ya, yang paling utama kenapa terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja atau pelajar itu rasa penasarannya yang tinggi, Pak. Rasa penasaran yang tinggi, kemudian muncul rasa coba-coba. Nah, kenapa mereka penasaran? Karena sekarang ini kan mereka lihat temannya di sekolah misalnya, ya, dia bercerita, wah kalau gue pakai ini rasanya masalahnya selesai gitu. Apalagi kalau udah punya pacar, gue putus ya dari pacar, gue pakai narkotika, gue pakai barang ini, udah gue lupa gitu. Nah, menurut ini yang lain ini jadi penasaran gitu. Padahal itu cara mereka ya sindikat atau cara mereka pecandu itu untuk mencari teman gitu. Dia hanya mencari teman supaya ada yang bersama-sama dengan dia menggunakan narkotika. Lalu kemudian ini solidaritas kepada teman atau pasangan. Nah, ini sangat hati-hati, Pak. Ini saya sampaikan ke adik-adik, poin kedua ini yang sering terjadi. Misalnya kita punya teman nih atau punya sahabat ya, punya apalagi punya pacar, pecandu. Wah, gue pengen bantu dia nih supaya keluar gitu. Tiap hari saya dengan teman saya atau sama pacar saya gitu. Bahkan ada ya, karena pacarnya itu pecandu atau pengguna, dia ikutan gitu karena tujuannya untuk membantu dia berhenti. Nah, ternyata narkotika ini kan kalau udah pakai sekali, 2 kali, itu udah kecanduan gitu. Dan akhirnya 2 orang tadi misalnya pasangan tadi itu menjadi pecandu semua, nggak ada yang bisa disembuhkan atau nggak ada yang bisa berhenti. Nah, caranya untuk berhenti itu adalah kita harus menghindari teman atau pasangan kita yang kita ketahui menjadi pengguna atau pecandu narkotika. Lalu ini kemudian faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan di mana dalam rumah itu atau dalam keluarga kita ada yang menjadi pecandu. Itu kemungkinan besar ya secara genetik anak atau remaja dalam rumah tangga tersebut kemudian bisa menjadi pecandu juga. Lalu ada faktor stres ya karena masalah di sekolah atau mungkin pengaruh gangguan mental, itu kemudian mereka bisa lari. Lalu ada rokok ini ya, rokok dan minuman keras yang menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika. Next. Nah, ini fakta tentang rokok ya. Nah, yang perlu ada tahu ini ada ribuan zat ya, racun dalam rokok itu yang menghancurkan kita. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa rokok itu merupakan pintu masuk ya, pintu masuk untuk menjadi pecandu narkotika. Karena dalam rokok ini kan ada zat-zat adiktif ya. Nanti zat-zat adiktif yang ada dalam otak kita itu pengen kita untuk mencari sensasi yang lebih besar dari nikotin itu. Akhirnya kita kemudian lari ke minuman keras. Nanti saya jelaskan juga. Next. Next, Pak. Nah, ada yang kenal nggak dengan orang ini? Atau Bapak Ibu guru ada yang kenal nggak dengan orang ini? Mantan pecandu narkotika, Pak. Ah, betul. Namanya siapa, Pak? Ya, namanya Yeri ya. Namanya Yeri. Yeri ini adalah anak dari mantan kapten timnas kita, ya, Om Roni Patinasarani. Ya, si Yeri ini, ya, menurut pengakuan dia awalnya itu hanya mencoba sebatang rokok, ya, kecil tapi nikmat katanya. Kemudian dia berlanjut menggunakan pil,
ya yang disuguhkan oleh pedagang minuman di luar sekolah. Nah, di sana eksperimenku dan adiknya ini menjadi pecandu juga Pak adiknya, ya mulai meningkat. Jadi akhirnya mereka itu mencoba ganja, mencoba sabu, ya. Lalu menurut beliau, coba next Pak, ya untung ada Yesus katanya. Ya, dia kembali mengingat juru selamat, ya. Dia mengatakan buat saya Yesus itu juru selamat, dia telah menyelamatkan saya. Ya, buat saya Yesus itu penyembuh. Ini orang ini si Yeri udah parah, Pak. Udah pecandu yang sangat parah sekali, tapi bersyukur dia mengatakan bahwa juru selamat Yesus Kristus itu bisa menolong dia, menyembuhkan dia akhirnya. Ya. Next, Pak. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, rokok ya sekali. Kenapa saya menekankan rokok ini? Karena rokok ini pintu masuk. Jadi betul-betul adik-adik ya yang sekarang tidak pernah merokok untuk jangan mencoba-coba merokok dulu ya. Lalu kemudian adik-adik yang sudah terlanjur merokok ya, kalau bisa sekarang juga berhenti. Next. Nah ini kita tahu satu aktor besar kita mengatakan kebodohan terbesar yang pernah saya lakukan adalah merokok katanya. Next. Nah ini minuman keras. Ya ini pintu masuk juga ya, pintu masuk juga. Next Pak. Nah saya udah 3 kali bicara tentang faktor kenapa remaja itu menjadi pecandu. Kenapa saya ulang-ulang supaya adik-adik ini tertanam di kepalanya. Nanti ini kan ada kelas 3 ini Pak ya, kelas 3 yang kemudian akan beranjak menjadi anak-anak dewasa atau masuk ke lingkungan sekolah baru atau SMA ya Pak ya. Nah, kalian nanti adik-adik akan bertemu dengan orang baru ketika kalian masuk dalam dunia yang baru, sekolah yang baru. Nah, kalau mental kalian tidak kuat, itu kita bertemu dengan orang-orang di sana, orang-orang baru yang kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, lalu kemudian menawarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak tahu, ya karena remaja itu kan ada pengakuan ya, dia mencari jati dirinya, ya. Nah pada tahap ini apabila ya kita salah memilih teman, maka kemungkinan untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika itu sangat tinggi. Ya adik-adik harus berpikir bahwa kalau udah jadi pecandu itu orang tua itu kita sangat susah sekali orang tua. Segala macam bisa dijual untuk merehabilitasi kita ya. Jadi sebelum ya adik-adik masuk ke dunia pendidikan yang lebih tinggi SMA, harus betul-betul punya jati diri yang kuat, harus betul-betul memiliki sikap yang tegas ya untuk menolak segala apapun. Misalnya ada yang ngajak rokok, ada yang ngajak kita minum minuman keras, itu harus betul-betul ditolak. Next. Nah, ini kepada khusus untuk Bapak Ibu guru ya, bagaimana peran guru dan sekolah. Ya, kita harus melakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelajar kita, adik-adik ini, terutama bagi siswa yang memiliki resistensi yang tinggi terhadap narkotika ya. Lalu memotivasi mereka ya. Karena ada beberapa sekolah yang mengeluarkan anak-anak yang menjadi pecandu, padahal itu tidak menyelesaikan masalah, karena dalam sekolah itu mereka punya jaringan, Pak. Jadi kalau mengeluarkan satu orang, itu tidak menyelesaikan masalah. Kita harus bisa membawa mereka, misalnya ke BNN, untuk mendapat layanan rehabilitasi. Lalu ya sekali-sekali kita perlu juga untuk melakukan sidak, Pak. Sidak ini misalnya kita periksa isi tasnya itu apa. Karena tidak jarang, Pak. Ini kasus di beberapa tempat. Nah, si orang tua ini karena ketidaktahuannya, tidak punya informasi tentang narkotika, bong itu Pak, dia pikir itu alat untuk lab. Bong. Jadi ibunya ini dia bersihin tiap hari. Dia pikirnya itu untuk lab anaknya di sekolah, ternyata itu bong. Bayangkan. Nah, itu ada di tasnya. Lalu melakukan kunjungan juga bisa dari penabur bisa melakukan kunjungan ke BNN ya, kita bisa fasilitasi untuk mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang narkotika. Di situ ada lab ya, ada perpus juga, adik-adik bisa lihat langsung jenis-jenis narkotika dan kerusakan-kerusakannya seperti apa. Next Pak. Nah ini modus-modus operandinya ya. Ini adalah satu sindikat ya dari Afrika.
kemudian dia meninggal dunia dengan cara menelan 82 kapsul, ya. Nah, ini kapsul ini masuk ke dalam tubuhnya, lalu ada beberapa kapsul ini pecah, Pak. Pecah, lalu kemudian di overdosis. Nah, akhirnya dia meninggal dunia. Nah, kenapa? Kalau ditelan itu, kapsul yang ditelan ini, orang tersebut itu nggak boleh makan. Minimal itu 18 jam. Dia tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, sindikat ini dia mungkin kelaparan di Bali, dia makan ayam betutu mungkin, jadi tulangnya itu nggak dikunyah baik-baik, akhirnya masuk ke dalam ususnya, kemudian barang ini pecah gitu, Pak. Ya, kapsulnya pecah, kemudian dia mengalami overdosis. Lalu, next, Pak. Nah, ini bayangkan ya, dimasukkan dalam kaligrafi dan Al-Quran, ya. Karena pecandu kita begitu banyak, sindikat ini mencari berbagai macam cara untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Bayangkan ini kaligrafi ini ya dalam Al-Qur'an, bayangkan bahkan ada yang mereka masukkan lewat bayi, Pak. Jadi bayi itu meninggal, dibedah itu bayinya, dikeluarkan segala macam dalamnya, kemudian dimasukkan narkotika. Next. Ya, ini handuk, Pak. Bayangkan handuk basah itu ditaburi sabu di atasnya, ditaburi heroin di atasnya, kemudian dibawa, Pak. Nanti setelah itu handuk ini dikeringkan, diperas lagi, baru narkotika itu bisa diambil. Ini modus-modusnya mereka. Ya, next. Ya, tadi udah saya jelaskan ya. Next aja, Pak. Nah, ini ya upaya pencegahan lainnya adalah kita punya yang namanya platform digital ya, namanya Rean.id. Rean.id ini adik-adik yang punya bakat dalam videografi, fotografi, desain, artikel, dan lain-lain bisa registrasi di sini. Adik-adik bisa bertemu orang-orang di sini karena ini punya komunitas ya, Rean.id ini punya komunitas, bisa menulis, bisa membuat video, musik, dan lain sebagainya, diupload di sini. Setiap tahun itu akan mendapatkan penghargaan dari Kepala BNN ya. Jadi adik-adik bisa langsung ke sini, next aja karena waktunya sudah. Ya, ini media sosial kita, ya bisa follow, bisa lihat Instagram kita, lalu next. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan dalam penyampaian ini. Adik-adik bisa bertanya apa saja ya, apa saja bertanya. Silakan, ada yang bertanya? Ya, baik. Terima kasih Pak Oscar Umbusiwa memaparkan tadi ya. Begitu banyak ya ternyata sebenarnya narkoba itu sangat dibutuhkan ya ternyata. Tapi banyak orang yang menyalahgunakan ya. Bukan hanya dari sekarang ya, ternyata dari zaman dahulu, dari zaman tahun 1800 ya, jadul ya, ternyata banyak ya narkotika itu disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi nih teman-teman yang dari jurusan IPA atau jurusan IPS atau kita semua yang ingin menambah pengetahuan supaya kita nggak gampang kena narkoba, gimana sih caranya? Bisa kita langsung tanya ke narasumbernya. Kebetulan Pak Victor ini di belakang lemarinya itu barang bukti semua mungkin ya Pak ya. Ya, jadi teman-teman yang penasaran tentang narkoba boleh langsung tanya. Yuk, silakan. Silakan yang mau bertanya, boleh. Mungkin Bu Happy, Miss Siska, Bu Melisa, Bu Nunut, atau anak-anak semuanya boleh juga bertanya ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti saya tanyakan ke pihak-pihak yang lain. Saya mau bertanya Pak. Baik. Silakan. Begini Pak, kenapa ya di negara kita Indonesia itu masih ada narkoba yang lolos dari luar negeri masuk ke Indonesia? Padahal kan setiap barang yang masuk ke Indonesia itu pasti ada pemeriksaannya seperti itu. Kenapa masih bisa tetap ada ya Pak ya? Iya, betul. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya langsung jawab, Pak ya. Silakan, ya. Pak Oscar, silakan. Betul, Bu Meli, bahwa sekarang ini ya, dari data yang ada, itu narkotika yang masuk ke Indonesia itu hanya 20% yang kita tangkap, Bu. 80% itu lolos. Kenapa?
Karena jalur laut kita ini itu adalah yang kedua terpanjang di dunia. Ya, kedua terpanjang di dunia. Itu mereka kalau membawa narkotika ya, misalnya satu sindikat, dia punya stok narkotika katakan 100 kilo misalnya ya. Nah, itu 100 kilo itu dibagi dalam 5 kali pengiriman. Jadi misalnya dia bagi 20 kilo, nanti 20 kilo itu dia kirim lewat laut di Papua, 20 kilo itu dia kirim lewat laut di Aceh, 20 kilo lewat laut di NTT sana, lewat laut di Ambon sana, itu. Nah, dari 100 kilo itu yang kita bisa tangkap mungkin hanya 2 atau 3 paket itu, gitu. Nah, karena apa? Jalur laut kita ini itu sangat luas dan tidak bisa kita awasi semua karena keterbatasan sumber daya dan juga kita terbatas dengan peralatan yang kita miliki. Gitu. Ya, terjawab Bu ya. Ada juga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari penyelundupan narkotika. Misalnya di Kalimantan gitu, misalnya di daerah-daerah perbatasan itu, masyarakat itu dikasih duit. Misalnya dia bawa 1 kilo, nanti dikasih 10 juta gitu. Nah, makanya kita perlu juga mengedukasi masyarakat kita supaya mereka itu memiliki sikap, Bu. Kalau misalnya mereka mengetahui ada penyelundupan narkotika, bukannya dibantu, tapi mereka melaporkan ke aparat-aparat kita yang ada di sana. Ya, Bu ya. Oke, Pak, makasih informasinya tuh buat anak-anak juga ya. Kalau ada tahu begitu, jangan dibantu, tapi segera dilaporkan kepada yang berwajib. Betul. Ya, Nak, ya. Iya. Oke, makasih Pak. Ayo anak-anak yang mau bertanya silakan. Ya, silakan adik-adik panggil aja Om Oscar gitu, nggak apa-apa. Ada? Ya, sepertinya Marvel mau bertanya tuh, Om Oscar. Iya, Marcel. Marvel, silakan Marvel. Marvel udah WA ke saya. Silakan Marvel. Halo. Pak, saya mau bertanya. Sikapnya harus tegas, Marvel. Jangan, harus semangat. Pak Oscar, saya mau bertanya ya. Iya. Kalau Pak Oscar ini di bagian apanya BNN? Pencegahannya. Oh, pernah turun ke lapangan gitu? Kita di pencegahannya. Nanti kalau yang di lapangan itu dari pemberantasan. Oh. Penindakannya itu dari pemberantasannya. Kita dari pencegahannya, ya, yang melakukan hal-hal seperti ini, kampanye kita dari pencegahan. Nanti yang mengejar itu kan dari penindakan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, Marvel. Saya kira Marvel mau tanya. Kebetulan kamu kan jurusan IPA nih. Pak, cara memproduksi narkoba bisa nggak sih, Pak, secara legal atau ilegal gitu ya? Oh, enggak ya? Iya, betul, Pak. Iya, nanti saya mau sampaikan juga, Pak, sekarang ini, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, narkotika ini seperti yang disampaikan tadi, kita ini kan punya, jadi BNN ini Pak, dia punya 2 tugas. Dia mencegah tadi misalnya narkotika yang masuk lewat jalur ilegal itu, dan dia juga harus memastikan Pak ketersediaan narkotika di dalam negeri. Jadi untuk kebutuhan medis itu misalnya jangan sampai ada orang mau operasi yang nggak punya narkotika untuk anestesi itu. Jadi ada perusahaan-perusahaan ya farmasi yang dibolehkan ya untuk dia mengimpor ya atau dia mengambil narkotika atau dia membuat narkotika. Itu boleh Pak, ada izinnya. Nah, ini ada yang saya mau sampaikan yang mungkin tadi belum masuk di slide, bahwa kita ya di Indonesia sekarang ini ada 77 narkotika jenis baru ya. Narkotika jenis baru yang beredar di negara kita. Di dunia itu ada ribuan narkotika jenis baru, itu namanya NPS atau New Psychoactive Substance. Ya, itu bentuknya seperti apa narkotika itu? Kita tidak lagi seperti
Sabu, ganja itu udah ketinggalan zaman, itu udah konvensional. Narkotika jenis baru sekarang ini bentuknya apa? Multivitamin, ya. Bentuknya adalah seperti misalnya untuk kosmetik, memutihkan kulit, dia menguruskan badan. Ya, narkotika jenis baru itu sekarang ini BNN sudah menemukan 77 jenis, ya, yang beredar luas di negara kita. Itu NPS, ya, narkotika jenis baru tadi, yang bentuknya itu dalam bentuk pil, ya, untuk stamina, ya, untuk kosmetik, ya, untuk menguruskan badan, ya. 77 jenis. Nah, 73 ini kita sudah daftarkan di Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada yang pakai 73 jenis itu sudah bisa dijerat dengan undang-undang narkotika. Nah, yang sisanya ini masih dalam proses. Nah, kenapa? Yang saya mau jelaskan kenapa narkotika jenis baru ini muncul. Tujuannya adalah untuk menghindari undang-undang yang berlaku di negara kita. Jadi contohnya begini, ya, saya mau kasih analoginya. Undang-undang itu yang dilarang adalah air, ya, adalah air. Nah, sindikat ini dia tidak membawa air lagi ke sini, yang dia bawa itu adalah jus, misalnya jus mangga, gitu, atau misalnya katakan minuman lain yang bukan air. Padahal kita tahu jus itu bahan dasarnya apa? Air, gitu. Tapi kalau misalnya di undang-undang itu kan undang-undang kita kan normatif, ya, sifatnya. Kalau misalnya jus yang dia bawa itu dia tidak kena jeratan undang-undang karena ini jus, gitu, bukan air. Padahal bahan dasarnya itu adalah air, gitu. Jadi kita ini kejar-kejaran dengan sindikat, selain di lapangan tembak-tembakan dengan mereka, kita ini kejar-kejaran juga di pembuatan undang-undang, gitu. Jadi kita harus betul-betul melihat kondisi di lapangan seperti apa. Ya, jadi adik-adik kalau misalnya ada yang misalnya nih datang orang nawarin kita ini untuk pemutih kulit. Ini kalau ada yang agak sedikit badannya ini agak gendut, ini kasih nih nanti kurus, gitu. Itu hati-hati. Nah, karena sekarang beredar obat-obat seperti itu. Nah, ternyata itu narkotika. Belum lagi obat misalnya untuk, pernah nggak dengar kasusnya Raffi Ahmad, ya? Pernah nggak dengar kasusnya Lucinta Luna, Tora Sudiro, sekarang yang paling terbaru ini Vanessa Angel. Itu narkotika jenis baru semua yang mereka pakai, Pak. Ya, jadi seperti itu. Wah, luar biasa. Ya, luar biasa ya Pak Oscar ya. Ternyata banyak sekali ya jenis-jenis narkoba yang baru ya. Ada lagi pertanyaan. Tadi Aini sudah siap pertanyaan. Silakan Aini. Mau bertanya apa silakan. Langsung ke Om Oscar atau Pak Oscar. Boleh. Pak Oscar, saya boleh nanya? Boleh. Kan di setiap kita pengguna narkotika atau nafza pasti ada hukuman di UUD kan, peraturan undang-undang. Kira-kira peraturan perundang-undangan hukum buat narkotika di golongan 1 itu apa ya, Pak? Ya, kalau tergantung jumlah barang buktinya, ya. Hukuman paling tinggi di Undang-Undang 35 tahun 2009 itu adalah hukuman mati. Ya, kalau kita menangkap sindikat dia bawa di atas 1 kilo, itu hukumannya maksimal hukuman mati. Kalau dia pengguna itu bisa 10 tahun, bisa ada yang 15 tahun. Ya. Nanti tergantung dengan barang bukti yang dia miliki. Kalau misalnya di bawah 1 gram itu bisa 3 tahun, gitu. Nah, tapi ada juga, jangan lupa, ada juga di undang-undang itu yang menyatakan kalau dia adalah korban, kalau dia hanya korban itu tidak dihukum, tapi hukumannya diganti dengan rehabilitasi. Nah, orang ini yang jadi korban ini dia harus datang ke BNN atau ke IPWL, ya, namanya Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk melaporkan dirinya bahwa yang bersangkutan adalah pecandu, atau dilaporkan kalau misalnya anak oleh orang tuanya atau wali. Itu tidak dihukum. Nanti akan direhabilitasi oleh BNN. Ya, terjawab ya. Jadi yang paling tinggi ya untuk sindikat narkotika itu hukuman mati. Ada yang hukumannya seumur hidup, ada yang 15 tahun, ada yang 3 tahun. Ya, untuk pengguna itu bisa 3 tahun, 5 tahun, tergantung barang bukti yang kita dapat. Terjawab ya?
begitu ini penjelasan dari Pak Victor ya tadi ya. Oscar. Maaf Pak Oscar, Pak Victor, maaf Pak. Ya, terima kasih Aini sudah bertanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Oh, Ya, baik. nih. Masih Aini yang mau bertanya, silakan Aini. Masih Aini. Bagaimana dengan golongan 2 dan 3? Apakah Ya. Halo. Iya, Pak Oscar Bagaimana tadi dengan golongan 2 dan 3? Iya, betul. Ya. Yang namanya golongan 2 dan 3 itu tetap ada penaltinya, ya, tetap ada sanksinya. Misalnya kalau menggunakan, ini kan yang ditanya itu kan misalnya penggunaan obat keras. Kalau golongan 2 kan obat keras, Pak, kategorinya. Nah, kalau dia membeli tanpa resep dokter dan kemudian itu ditangkap, itu ada proses hukumannya juga. Itu dia akan dijerat dengan undang-undang kesehatan. Ya. Nanti hukumannya itu tergantung dengan jenis obat yang dia pakai dan apakah sudah sering berulang-ulang gitu. Tetap ada penaltinya. Ya ini ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ini. Tadi ada satu lagi. Ya, silakan langsung saya tanya. Saya mau nanya, hukuman yang diterima oleh penggunaan narkoba yang dipakai, misalnya yang pakai orang yang di bawah umur nih, hukumannya berbeda nggak Pak sama orang dewasa yang sudah di atas umur? Halo, kurang keras. Hukuman yang diterima oleh orang yang di bawah umur tentang penyalahgunaan narkoba itu berbeda nggak Pak sama yang di atas umur Pak? Iya, baik ya. Untuk masalah hukuman itu yang memutuskan itu adalah jaksa ya, dari pengadilan ya, lembaga penuntutan. Jadi ada aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika memberikan hukuman. Kalau misalnya anak ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dia hanya korban ya, tidak jadi anak ini adalah korban, dia tidak ada hubungannya dengan sindikat, itu bisa dia direhabilitasi, dia tidak masuk penjara. Jadi bisa direhabilitasi. Kalau anak ya, tapi ada walinya, ada orang tuanya yang melapor. Jadi bukan ada perbedaan ya, tapi dari sisi undang-undangnya bicaranya seperti itu. Untuk anak-anak yang di bawah umur, itu kan pengadilan anak, ya. Nah, kalau sikapnya kita BNN adalah anak tersebut kita namanya itu ada tim assessment, Pak. Siapa nama adik? Ada tim assessment. Kalau misalnya si A di bawah 17 tahun ya, dia kedapatan menggunakan narkotika, kita assessment dulu anak ini. Assessment itu artinya kita teliti dulu apakah anak ini betul-betul hanya menjadi pengguna atau dia ada hubungannya dengan sindikat narkotika. Nah, kalau ada hubungan dengan sindikat narkotika, anak tersebut kita putuskan dulu jaringannya dengan narkotika. Misalnya si anak tersebut harus menyampaikan sindikatnya, dengan siapa dia bekerja gitu. Supaya kita putus. Nah, setelah rantainya diputus, baru kemudian kita rehabilitasi. Ya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi pertanyaan dari Vincent ya, luar biasa ya Vincent ya, sudah bertanya mengenai hukumnya juga. Bagus ya pertanyaannya, bisa jadi lawyer Vincent. Betul Pak. Aini dan Vincent ini udah melihat dari sudut pandang hukumnya Pak. Ya, yang lain mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya Pak. Oh, Bu Melisa lagi, silakan Bu Melisa. Iya, tadi kan dari pemaparan Pak Oscar mengatakan itu ada rehabilitasi ya, namun yang melaporkan itu boleh keluarga. Nah, untuk rehabilitasi ini apakah dikenakan biaya, Pak? Gratis, Bu. Oh, gratis. Iya, takutnya kan siapa tahu ada orang yang tidak berani melaporkan karena takut biaya begitu ya. Nah, terus Pak, kalau itu gratis, apakah ada di seluruh kota di Indonesia? Jadi ini ya, Bu ya. Karena keterbatasan kita, untuk sekarang ini ada 4. Jadi kita bagi 4 wilayah. 4 wilayah. Misalnya di wilayah Sumatera, itu ada di Medan, Bu. Pusat rehabilitasinya. Jadi yang pecandu-pecandu itu dibawa ke sana untuk direhabilitasi. Lalu kemudian misalnya dari Indonesia Timur adanya di Badoka, ya, di Makassar. Lalu misalnya bagian selatan itu ada di Makassar, di Tanah Merah. Nah, kalau yang di Jawa itu di Lido, pusatnya di Lido.
Oh, di Lido. Iya, tidak semua kabupaten kota itu kita punya pusat rehabilitasi karena keterbatasan juga kan Oh. pengawasannya gitu. Iya, Pak. Tapi Berarti prinsipnya gratis. luas ya, Pak, Tapi kalau misalnya dia punya penyakit bawaan ya yang tidak terkait dengan narkotika, dia beli obat itu pakai duit sendiri. Misalnya yang punya asma. Itu karena ini tidak terkait dengan narkotika, tapi yang terkait dengan narkotika semua itu gratis. Dia tinggal di Lido itu di pusat rehabilitasi itu makannya segala macam itu gratis, nggak ada yang dibayar. Oke deh, Pak. Makasih infonya, Pak. Itu bisa ya anak-anak ya. Siapa tahu ada tetangga atau siapa ya yang belum sampai terjerat lebih dalam lagi, boleh tuh dilaporkan ke rehabilitasi supaya tidak semakin parah ya. Iya. Betul. Terima kasih Bu Melisa atas pertanyaannya. Iya, sekali lagi mungkin supaya menyingkat waktu karena kita tinggal 3 menit lagi sebelum kita bergabung ke room utama. Jadi intinya jangan sekali-sekali lah kita pakai narkoba, jangan mencoba. Pokoknya sekali lagi jangan sampai terkena narkoba. Karena pusat rehabilitasinya cuma ada 4 tempat katanya Pak Oscar tadi ya. Nah, kita kalau udah kena, otak kita jadi bolong, nggak bisa ditambel. Kalau ban bolong bisa ditambel, ya. Kaki luka bisa ditambel. Wajah kita ada sedikit bercak-bercak, bisa kasih make up. Tapi kalau otak, tidak bisa sama sekali. Jadi, udah mulai dari sekarang, nggak usah nyoba-nyoba narkoba atau kenal narkoba. Kalau tahu, boleh. Artinya, jangan sampai kita ada orang yang ngasih tiba-tiba kita terima, kita harus selektif juga. Begitu ya Pak Oscar ya. Nah ini sebagai penutup Pak ya. Iya, baik silakan Pak. Kalau sudah selesai, nah saya mau menyampaikan bahwa kondisi sekarang ini Pak, kita lagi berperang ya. Pak Jokowi sudah menyatakan itu perang, kita darurat narkotika nih. Karena apa? Saat ini sekitar 4-5 juta pecandu narkotika itu ada di Indonesia. Jadi kata Pak Presiden ya, kita ini sementara darurat narkotika. Nah, oleh karena itu kita harus bersama-sama perang melakukan narkotika, ya. Nah, adik-adik ya atau guru kita semua harus mengambil peran dalam kondisi saat ini, dalam perang ini, ya. Adik-adik tidak perlu mengangkat senjata, Bapak Ibu guru tidak perlu mengangkat senjata, biarkan BNN kepolisian yang mengangkat senjata yang mengejar mereka, ya. Adik-adik bisa mengambil peran. Caranya apa? Dengan tidak mencoba saja, dengan tidak menggunakan narkotika, adik-adik semua itu sudah mengambil peran dalam perang ini. Ya, kalau misalnya adik-adik mencoba-coba atau menjadi pengguna lagi, itu semakin membuka pasarnya gitu. Jumlah penggunanya semakin besar, ya, dan itu semakin menyulitkan negara, semakin menyulitkan BNN, semakin menyulitkan kepolisian untuk mengejar dan menindak mereka karena pasarnya semakin besar. Tadi saya sudah sampaikan, modus-modus mereka ini berbagai macam cara untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Karena apa? Pasarnya besar, harganya mahal. Jadi adik-adik ngambil peran itu dengan tidak menggunakan narkotika atau tidak mencoba-coba itu sudah menjadi bagian dari perang ini. Ya. Sekian dari saya mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan, ada kesalahan yang pada pagi hari ini ya saya lakukan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan adik-adik ini saya tidak ketemu kalian di BNN, cukup kita ketemu di sini ya. Saya tidak bertemu adik-adik apalagi Bapak Ibu guru di BNN, lalu tiba-tiba ditangkap, wah ini dulu pernah Zoom gitu pernah dengan kita gitu. Ya cukup kita bertemu di sini, jangan sampai kita bertemu di lapas atau kita bertemu di BNN. Ya sekian dari saya. Ya shalom, ya selamat salam buat keluarga, salam sehat ya untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Oscar Umbusiwa dari BNN yang telah memaparkan begitu detail ya. Walaupun waktunya durasinya cukup singkat, tapi kita menambah pengetahuan kembali ya mengenai bahaya narkotika. Ya, mungkin teman-teman tadi masih ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa juga ya Pak, mungkin di kontak email atau WA atau website BNN jika ada teman-teman yang ingin bertanya Pak. Nanti bisa di-sharingkan. Iya Pak, begitu Pak. Nanti tolong kirim alamat email ya Pak, atau kontak person yang bisa dihubungi.
Baik. kami dari siswa-siswi SMAK Penabur Kota Jababeka yang ingin banyak bertanya mengenai Ya. narkotika. Ya, Begitu nomor ya, saya Pak sudah ada Oscar. di Pak Bayu, Pak. Ada di Pak Bayu. Baik. Ya, Kapan saja saya siap untuk melayani, karena kita ini kan melayani juga ya. Saya Baik, sebagai Bapak. yang memiliki iman Kristen, saya punya tanggung jawab moral buat adik-adik semua. Kapan Baik. saja saya bisa datang. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kita berterima kasih atas penjelasan dari Bapak selaku Deputi Bidang Pencegahan BNN Nasional. Baik, anak-anak semua kita foto bersama dulu dengan Bapak Oscar supaya menjadi kenang-kenangan bersama kita. Nanti jangan lupa ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Siska ya, anak-anak ya. Ya, kita semua bersiap, kita open kamera, kita persiapkan wajah kita supaya rapi dulu, supaya nanti pada saat Ibu Melisa mengambil foto kita kelihatan sangat ganteng dan cantik-cantik. Ya, silakan. Oke, sebentar. Oke, sudah siap ya? Mana senyumnya? Ini mau pakai gaya enggak, Bu? Gini. Bapak ada Ya, gaya boleh. belum? Oh, begini ya, Boleh, Pak, boleh, ya? Bu. Boleh. Simbol tadi saya bilang kita perang nih. Oh ya, kita perang semangat, ya. melawan narkoba ya, Nak ya? Iya. Oke. Iya. Oke, Ya, yang tangannya pertama semua, sudah. tongam. Tunggu sebentar ya, layar Tongam. yang kedua belum. Ya. Oke. Oke, lanjut yang kedua. Tangannya masih di kepal ya, sebentar Ya, ya, Nak. tangannya di kepal. Ya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Silakan Marvel. Silakan Marvel memberi salam. Teman-teman, mari membuka mic terlebih dahulu. Attention class, give thanks. Thank you, Mr. Oscar. God bless you. God bless you. Oke, thank you Mr. Oscar. God bless you. Sampai bless ketemu you. lagi. Terima kasih Pak Oscar. Ya. Salam sehat. Salam ya, salam sehat. Ya, Pak Oscar boleh untuk undur diri jika ada kesibukan lain. Terima kasih Pak. Sudah ya anak-anak, kita akan masuk ke link